Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Afriana. Pada video kali ini kita akan membahas tentang resiko dan ketidakpastian. Yuk ikuti video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, saya tunggu. Pengertian resiko. Apa sih itu resiko? Yaitu adalah suatu kondisi yang belum pasti tetapi mengandung unsur bahaya sebagai konsekuensi atau akibat dari sesuatu yang dapat mengakibatkan perusahaan merugi. Wujud resiko yang pertama adalah kerugian atas harta milik atau kekayaan atau penghasilan. Kedua, penderitaan seseorang. Yang ketiga, kerugian atas perubahan keadaan pasar. Keempat, tanggung jawab hukum. Nah, teman-teman, jenis resiko itu ada 4. Yang pertama yaitu adalah resiko murni. Resiko murni ini bersifat pasti, artinya saat resiko terjadi, maka akan mengalami kerugian. Begitu juga sebaliknya. Jika resiko murni tidak terjadi, maka akan memperoleh keuntungan. Misalnya, kebakaran, banjir, perampokan, gempa bumi, tanah longsor. Yang kedua adalah resiko spekulatif, yaitu jika mengalami resiko spekulatif, keuntungan, kerugian, atau mungkin break even. Adapun yang dimaksud dengan break even adalah titik impas, kondisi di mana tidak terjadi keuntungan maupun kerugian. Jadi biasa aja. Nah, contohnya itu adalah seperti undian berhadiah, bursa efek, risiko kurs. Kemudian yang ketiga, resiko khusus. Resiko khusus bersumber dari kegiatan individu sehingga dampaknya masih bisa diperkirakan atau diantisipasi di awal karena bersifat lokal, misalnya ledakan turbin, kecelakaan kapal, tabrakan. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu adalah resiko fundamental. Nah, resiko fundamental itu berasal dari lingkungan sekitar atau alam yang bisa menimbulkan dampak besar karena manusia tidak mampu mengendalikannya. Contohnya, gempa bumi, longsor, dan tsunami. Nah, teman-teman, dari jenis-jenis resiko, tentu kita harus meminimalisir atau mengatasi resiko yang akan terjadi, yang kemungkinan akan terjadi pada kita atau perusahaan kita. Nah, yaitu bagaimana sih? Yang pertama adalah identifikasi resiko. Kita melihat resiko dalam bentuk berbagai aspek atau sudut pandang, lalu membuat daftarnya. Yang kedua, assessment resiko. Adapun yang dimaksud dengan assessment resiko ialah meranking resiko berdasarkan kerugian yang mungkin ditimbulkan. Fokuslah pada resiko yang paling sering terjadi atau berdampak besar. Urutkan daftarnya, lalu buat skala prioritas mengenai poin mana yang harus beri perhatian lebih. Dengan begitu, bisa menentukan sikap serta membuat suatu keputusan. Nah, yang ketiga adalah respon terhadap resiko. Ialah cara atau keputusan yang akan diambil saat resiko terjadi dalam dunia usaha. Nah, yang keempat adalah risk avoidance, yaitu kebijakan dengan mengendalikan bagian internal perusahaan agar bisa mengurangi dampaknya. Yang kelima, implementasi dan pelaksanaan. Rencana tanpa pelaksanaan tidak akan memberi arti apa-apa, teman-teman. Nah, contohnya adalah risk sharing of transport. Jika teman-teman juga mengikuti program asuransi, maka respon tersebut tidak bisa difungsikan. Terakhir, yang ke-6, yaitu adalah evaluasi plus review. Meski sudah menyusun perencanaan terstruktur, tetapi ada hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaannya. Mungkin hal tersebut tidak diprediksi, sehingga mau tak mau planning harus dirubah. Nah, resiko kan sudah dibahas.
Kemudian kita akan membahas tentang ketidakpastian. Apa sih itu ketidakpastian? Adalah kondisi yang menyebabkan timbulnya resiko, mengakibatkan keraguan seseorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil yang akan terjadi di masa mendatang. Ketidakpastian yang pertama yaitu jarak waktu dimulainya kegiatan sampai berakhirnya kegiatan. Makin panjang jarak waktu, makin besar ketidakpastiannya. Keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan. Yang terakhir yaitu keterbatasan pengetahuan atau kemampuan teknik untuk mengambil keputusan. Teman-teman, jenis ketidakpastian yaitu ada 3. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi. Nah, resiko potensi bisnis atau akibat globalisasi ekonomi. Yang kedua, ketidakpastian alam. Contohnya, gempa bumi, tsunami, banjir. Yang ketiga, ketidakpastian perilaku manusia. Pengendara sepeda motor yang perilakunya melanggar aturan sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pengaturan lalu lintas. Demikian penjelasan saya tentang resiko dan ketidakpastian. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.